Nah, hari ini karena kita merayakan Paskah kebangkitan, saya mau memberitahu bahwa beberapa, makanya kalau di sini yang punya handphone, jangan sembarang nonton khotbah. Apalagi kalau Anda tidak tahu siapa yang khotbah. Itu kalau khotbah pinter loh, apalagi ngomong Yesus pinter, tapi mereka tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Sekarang ada beberapa pendeta yang di Indonesia juga ada, saya nggak usah sebutkan. Mereka ketika khotbah itu motivator, tahu ya motivator, semua hal yang baik, bagaimana hidup benar, bagaimana. Tapi tanpa Anda sadari di khotbahnya tidak menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan mereka tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, tidak mengakui kebangkitannya, mengakui kematiannya, tetapi mengatakan dia mati karena waktu itu orang Yahudi marah. Jadi Yesus itu dibunuh sama orang Yahudi. Apakah dia bangkit? Tidak. Mereka hanya mengakui Yesus sebagai guru yang baik. Nah, hati-hati ya. Jadi karena beberapa orang pernah forward ke saya beberapa khotbah, saya tanya seperti ini. Tahu nggak yang khotbah ini? Oh tahu, bagus khotbahnya. Kalau memotivasi bagus, tetapi kalau ditonton semua itu tidak menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahkan menyatakan bahwa kebangkitan Yesus itu kebohongan. Mereka mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu kebohongan. Apakah kebangkitan Yesus itu kebohongan? Kita akan melihat ya bahwa kebangkitan itu adalah pusat dari iman Kristen. Kenapa dibilang pusat dari iman Kristen? Kalau hari Jumat kemarin kematian itu pusat dari doktrin kekristenan, itu dasar. Dasar doktrin kekristenan adalah kematian. Kenapa? Karena kita percaya dari kematian Yesus kita ditebus. Amin. Ya, itu doktrinnya. Jadi kalau Anda mengaku sebagai orang Kristen, berarti Anda percaya bahwa Anda ditebus oleh Yesus melalui kematiannya. Nah, sedangkan pusat dari iman itu kebangkitan. Kenapa dibilang pusat dari iman? Saya kan tadi tanya, kok tahu Yesus bangkit? Ya karena Alkitab mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang percaya tetapi tidak melihat. Itu yang namanya iman. Tapi kita tahu firman Allah itu adalah benar. Ketika mengatakan Yesus bangkit, maka iman kita percaya dia bangkit. Nah, bagaimana kita melihat beberapa? Pertama, bukti di dalam Alkitab dulu dikatakan kuburnya kosong. Ketika kubur kosong, itu membuktikan bahwa Yesus bangkit. Kemudian ada pertemuan, Saul tahu ya sebelum jadi Paulus, pertemuan Saulus ya, dia jadi Paulus ya namanya ya. Paulus dengan Yesus. Tetapi pertemuan ini kan setelah Yesus sudah mati. Berarti ketika dia bertemu dengan Yesus, itu Yesus yang sudah bangkit. Kemudian ada saksi mata yang melihat. Ada saksi mata. Kalau diceritakan lagi, kalau kuburan di Yahudi itu kan batunya gede-gede. Biasanya yang bisa dorong itu yang badannya gede itu 3 orang, 3 atau 4 orang. Dan itu harus dari luar dorongnya. Karena digelundungin. Jadi dia kan kayak roda gitu. Jadi dari luar. Kalau dari dalam itu tidak bisa. Kalaupun dia dorong ke depan, itu kalau tidak sekitar 5-6 orang dari dalam tidak akan bisa. Karena dari luar saja itu harus digelundungi. Itu tidak mudah. Jadi ini yang bisa kita lihat bahwa Yesus itu bangkit. Tetapi dari semua itu, kebangkitan Yesus itu bicara iman, percaya atau tidak. Hari ini kalau Anda datang di tempat ini merayakan Paskah, ini bicara Anda punya iman, percaya bahwa Yesus bangkit. Ada 2 teori yang berbicara tentang kebangkitan. Karena beberapa orang yang pinter-pinter memiliki teori. Teori yang pertama adalah disebut dengan stolen body theory. Itu namanya seperti ini. Yesus itu tidak bangkit, tapi badannya, mayatnya itu dicuri sama murid-muridnya untuk membuat narasi cerita bahwa Yesus adalah Tuhan dan bangkit. Teori pertama tentang kebangkitan Yesus, bahwa Yesus itu tidak bangkit, mayatnya dicuri. Yang pertama. Yang kedua, itu punya teori yang berbeda, adalah teori salah kuburan. Jadi itu wrong tomb theory.
waktu para murid pergi ke kuburannya Yesus, mereka itu salah kuburan. Ternyata itu kuburan, loh kok kosong? Mereka bilang itu kuburan yang belum diisi. Itu teorinya. Kalau yang gini, kalau kita melihat secara ini, mungkin kalau kuburan di Indonesia bisa bingung ya, kalau itu kuburan pahlawan kan mirip semua. Kalau di Yahudi nggak mungkin salah. Itu kuburan segede rumah ya, maksudnya nggak mungkin salah. Dan tidak ada sama, karena itu batu. Batu itu dilobangin nggak mungkin bentuknya sama. Tidak ada, dan bukan di semen loh ya itu ya. Kemudian batu yang di depan untuk menutupnya itu pun pasti berbeda. Dan kuburan itu kan besar ya, jadi tidak mepet-mepet, pasti tidak bakal salah. Cuma ini teori, dua teori ini mengatakan pertama, tubuh Yesus dicuri, kedua, murid-murid yang pergi melihat Yesus itu salah kuburan. Jadi kayak salah rumah begitu. Nah, apa yang kita percaya di dalam Alkitab ini jadikan dasar-dasar iman kita ya. Sebelum saya masuk dalam 3 poin yang akan saya sampaikan, terkadang gini, ngomong begini, cuma saya tidak komen. Orang Kristen ini halu katanya. Orang Kristen itu maaf dia bilang ngomong gila. Kok percaya ada orang mati bisa bangkit? Hari ini ketika iman Anda dikatakan gila, respon Anda seperti apa? Marah? Nggak usah marah. Karena gini, kebenaran itu akan dibenci oleh orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran. Jangan pernah marah ketika dikatakan iman kalian itu gila, halu, masa orang mati bisa bangkit. Ada seorang pria membawa kambingnya mau ngerumput. Jadi dia bawa kambingnya, dia jalan, dan waktu itu lagi hujan. Nah waktu dia bawa kambingnya ada orang gila. Orang gila ini ketawain dia, masa hujan-hujan begini bawa monyet. Dasar, maaf dia bilang, kok. Terus yang bawa kambing itu lihat orang gilanya. Dia ngomong gini, Pak, ini bukan monyet, ini kambing. Karena si orang gila tadi bilang, oh hujan-hujan begini bawa monyet jalan-jalan. Yang bapak yang bawa kambing ini tidak, dia meresponi orang gila lah. Dasar orang gila, udah tahu ini kambing katanya monyet. Orang gilanya bales, bapak ini, saya ini ngomong sama kambingnya. Berarti dia maksudnya kambingnya itu bawa monyetnya itu bapaknya. Saya bilang kalau kita balas orang gila, kita gila. Nah kalau hari ini orang sana bilang Anda gila dengan iman Anda, terus Anda balas, terus apa bedanya kita dengan mereka? Saling menghina. Lebih baik diam. Oke, kita akan masuk pada kenapa banyak yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus adalah kebohongan. Tapi itu adalah dasar iman kita. Yang pertama, kenapa kita percaya bahwa Yesus itu bangkit? Pertama, kebangkitan Yesus itu menandakan kemenangan atas kematian. Menandakan kemenangan atas kematian. Kita baca dulu ya. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Firman Tuhan bilang seperti ini loh ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Ketika dikatakan kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jangan pernah takut kalau sakit. Aduh, bagaimana kalau saya nanti mati? Ingat, orang yang percaya dengan kebangkitan percaya bahwa hidupnya tidak berakhir hanya di dunia ini. Justru dunia ini sementara. Setelah kita mati baru namanya kekal. Kalau kita percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi jangan pernah takut. Jadi kebangkitan itu menandakan kemenangan atas kematian. Upah dosa ialah maut. Betul? Tapi ketika maut itu sudah dikalahkan, itu tidak menjadi upah kita lagi. Apa yang menjadi upah kita yang dijanjikan Tuhan? Kekekalan, hidup yang kekal. Ada yang bilang, halu kalian nggak ada hidup yang kekal. Itu dasar iman kita. Kita percaya, kita yakini itu, dan jangan mendengarkan apa kata orang. Karena gini, perhatikan ya, setiap yang baik tidak akan disukai oleh yang tidak baik. Dari
dari iman yang benar akan keluar sesuatu yang benar. Betul ya? Ketika kita menjadi orang Kristen yang benar, kita tidak ngurusi orang dengan imannya mereka, dengan kepercayaannya mereka, tapi kita berdoa agar mereka diselamatkan. Tapi kenapa orang yang tidak suka dengan kekristenan, kalau tidak menghina, mencaci maki, karena memang mereka tidak punya kebenaran. Nah, di sini kita bisa melihat ya, menandakan kemenangan atas kematian. Ketika bicara menandakan kemenangan atas kematian, ada poin yang kita harus tahu. Menandakan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan ini maha kuasa, omnipoten namanya. Omnipoten berarti Allah ini punya kemampuan untuk memulihkan kehidupan. Kita tidak usah dulu bicara mati deh. Gak usah mati. Hari ini yang bisa memulihkan hidup kita siapa sih? Ketika rohani kita mati, yang bisa memulihkan kita hanya Tuhan. Tapi kalau kita tidak menerima Tuhan dalam hidup kita, tidak akan pernah bisa dipulihkan hidup kita. Makanya ada orang bilang, saya sudah didoakan pendeta 10 tahun tidak pulih hidup saya. Pertanyaannya bukan pendetanya yang kamu terima Tuhannya tidak. Pendetanya kurang hebat, Bu. Bukan pendetanya, Tuhannya. Banyak orang pindah gereja, pendeta itu lebih hebat. Kemarin dia sembuh ke orang, pindah. Ternyata ketika dia didoakan dia tidak sembuh, dia pindah gereja lagi. Kemudian dia bilang, pendeta ini nggak benar, pindah lagi. Karena yang dia cari pendetanya, bukan Tuhannya. Jadi ingat, ketika bicara omnipoten, itu kemahakuasaan, Tuhan mampu memulihkan. Hari ini yang memulihkan hidup kita adalah Tuhan. Nah, yang kedua, memberikan harapan bagi orang percaya bahwa mereka juga akan mengalami kebangkitan di masa depan. Anda percaya bahwa Anda akan bangkit? Ini loh, setelah kita mati, Yesus datang. Kalau misalnya Yesus datang pun ada yang belum mati, misalnya masih hidup. Pertanyaannya, apakah Anda percaya bahwa Anda bangkit? Kalau Anda punya iman, Anda percaya bahwa Anda bangkit. Kebangkitan ini adalah kemenangan buat semua orang yang percaya, bukan untuk orang yang tidak percaya. Tapi apakah kasih karunia ada buat semua orang? Ada. Apakah semua orang akan diselamatkan? Iya. Tapi siapa yang benar-benar akan bangkit dan masuk di dalam kekekalan? Hanya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau dikatakan bahwa Tuhan menyelamatkan seluruh dunia, betul. Sebelum dunia dijadikan, engkau sudah dipilih untuk menjadi pemenang, untuk diselamatkan, betul. Tetapi apakah setelah Tuhan memberikan Injilnya, kita tahu Injilnya, kita dengar Injilnya, kita terima atau tidak? Makanya ada yang bertanya, bagaimana dengan saudara saya yang tidak percaya Tuhan, tapi dia sudah dengar Injil? Itu yang kita baca di Alkitab, bahwa sebelum dia lahir pun, dia sudah diselamatkan. Pertanyaannya, dia terima Injil itu atau tidak? Karena Injil itu akan sampai ke ujung bumi. Artinya Tuhan mau menyelamatkan seluruh dunia, semua orang. Jadi mereka yang sudah mendengar Injil tetapi menolaknya, itulah orang-orang yang tidak diselamatkan. Karena sudah dengar Injil tapi tidak mau terima. Jadi ini bicara ke kemenangan ya, atas kematian. Nah, kita punya pengharapan di dalam Kristus. Karena kita tahu di dalam Kristus, dia omnipoten, kemahakuasaannya dapat memulihkan hidup kita. Apa ciri-ciri orang beriman? Boleh beritahu saya, ciri-ciri orang beriman apa? Ciri-ciri orang beriman apa? Percaya pada kematian Yesus. Apa lagi? Banyak makan. Bukan ya. Percaya pada kebangkitan. Apa? Taat. Di sini orang beriman semua bukan? Melakukan firman. Ya, betul itu. Berbuah. Takut akan Tuhan. Banyak hal. Kenapa pendeta terus yang jawab ini? Saya beritahu buat para wanita di tempat ini dan juga para pria. Sebutkan kepada saya ciri-ciri pria idaman. Kreatif. Takut akan Tuhan itu berarti alim, Bu. Alim, ya. Mapan. Ada kerjaan tuh. Masa ciri-ciri pria idaman gak ada kerjaannya? Mapan. Perhatian. Rajin. Harus rajin bekerja. Kalau rajin bekerja berarti etos kerjanya bagus ya toh. Kemudian tangguh. Nah itu kalau disingkat apa tadi itu? KAMPRET. Disingkat? Kampret. Jadi ciri-ciri pria idaman adalah kampret. Ciri-ciri pria idaman saja. Tapi saya tidak mengatakan bahwa suami saya kampret ya. Tapi dia idaman buat saya. Nah,
Itu ya, kita harus tahu dulu. Yang pertama tadi adalah kemenangan atas kematian. Setiap orang yang percaya pada kematian Kristus, dia adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Jadi hari ini ketika ada lagu kita lebih dari pemenang, itu bukan hanya sekedar kita mengalahkan iblis, tetapi dikatakan tadi Kristus mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian. Demikian juga dengan kita. Jadi Bapak Ibu yang di tempat ini, jangan pernah takut sama iblis. Iblis sudah dikalahkan. Tidak ada yang namanya, Bu, saya takut ke sana, kenapa? Ada setan. Setannya bukan di sana, tapi ada di hati Anda. Jadi jangan pernah takut sama setan, sama iblis. Itu cuma intimidasi. Dia tidak akan bisa mencelakai Anda ketika ada Kristus di dalam diri Anda. Jadi mau lewat kuburan kek, mau lewat mana kek, silakan. Gak usah bilang pamit, permisi. Mau pamit sama siapa? Jadi kita sudah menjadi orang pemenang. Jangan takut sama setan ya. Yang kedua, ketika bicara kebangkitan, ini bicara tentang penebusan dan keselamatan. Kenapa kebangkitan ini bicara penebusan? Karena ketika Yesus mati di kayu salib, itu kan membayar dosa. Membayar dosa kita. Kenapa dibayar dosa itu? Ada pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu tidak tahu. Pertanyaan saya, dosa ini dibayar, ditebus, harganya dikasih ke siapa? Upah dosa adalah maut. Tapi supaya maut itu tidak jatuh atas kita, maka Yesus harus membayarnya. Kalau kemarin saya khotbahkan di Jumat Agung, itu namanya agorazo. Yesus membeli kita, jadi dibayar harganya. Harganya ini dibayar ke siapa? Jangan salah ya, pengajaran di luar sana mengatakan harga dibayar kepada iblis. Emang iblis lebih berkuasa sampai Yesus harus bayar dia? Salah. Pembayaran ini diberikan kepada Bapa. Itu baru nanti ada namanya pemuasan. Jadi Allah hatinya dipuaskan sehingga terjadi rekonsiliasi antara manusia berdosa dengan Bapa, dengan perantara Kristus. Jadi bukan kepada iblis pembayaran diberikan. Iblis itu nggak punya kuasa. Masa iblis hebat-hebatnya minta pembayaran kepada Yesus? Tidak. Tapi karena dosa itu dihukum ya, dihukum, maka Tuhan hatinya dipulihkan, hatinya terjadi rekonsiliasi dengan umatnya. Jadi pembayaran tidak dilakukan kepada iblis. Nah, penebusan dan keselamatan kita baca Ibrani 9 ayat 15. Ibrani 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Karena itu ia adalah pengantara. Jadi Yesus ini yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Kenapa kita tidak bisa langsung kepada Bapa? Gak bisa. Kalau zaman dulu, tiap kali berdosa kan bayarnya pakai darah domba. Sekarang kalau Anda berdosa dalam satu hari 3 kali, sanggup gak kasih domba 3? Makan sate kambing aja mau beli, mikir kok. Itu baru satenya loh. 5 tusuk berapa ya sate ya? Sate domba itu. Ya kalau di sini kan sate kambing. Itu aja mikir loh belinya. Apalagi Anda disuruh kasih dombanya. Terus nggak bisa dibawa pulang loh dagingnya. Jangan mikir Anda cuma beleh darahnya aja itu bawa pulang dombanya. Enggak. Nggak bisa. Kita tidak sanggup bayar. Kalau seluruh dunia berdosa, mau berapa domba dibunuh tiap hari. Tapi ketika Yesus berkorban, hanya darah Yesus saja untuk seluruh dunia. Itu namanya penebusan dan keselamatan. Karena kita melihat supaya mereka yang telah terpanggil, yang terpanggil ini siapa? Yang terpanggil ini yang kita sudah berdosa, kemudian kita dengar Injil, kita percaya pada Yesus dan juru selamat, dia juru selamat dan Tuhan kita, maka inilah orang-orang yang diselamatkan. Nah sekarang kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita diselamatkan oleh iman. Berarti yang selamat adalah orang yang punya iman. Oleh kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan. Tapi ada yang mengatakan bahwa ya kita tidak tahu mungkin selama hidupnya dia baik. Kalau gitu kita nggak usah percaya Tuhan, kita jadi orang baik saja. Tapi Injil akan sampai ke seluruh bumi. Jadi mereka yang pernah mendengar nama Yesus tapi mengabaikan, berarti tidak mau percaya. Pasti pernah mendengar.
tapi tidak mau percaya saja. Dengar orang Kristen tahu, tapi tidak mau percaya karena sudah apatis bahwa saya punya agama sendiri, saya percaya ini, yaitu. Makanya kebenaran itu gini. Ketika bicara iman, ini tidak bicara fakta yang kita lihat di depan mata. Iman ini bicara, makanya firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Itu yang namanya iman. Nah, penebusan dan keselamatan, bicara tentang kebangkitan tadi. Kebangkitan menegaskan bahwa kematian Yesus di kayu salib cukup untuk menebus dosa manusia. Dan hanya terjadi satu kali. Tidak terjadi berkali-kali. Nggak ada penyaliban kedua. Nanti kita bisa pasca 1, pasca 2, pasca 3 nanti. Nggak ada ya, cuma satu kali. Kemudian memberikan pengampunan dan rekonsiliasi dengan Tuhan melalui iman kepada Yesus. Jadi kita bisa didamaikan dengan Bapa, dengan Allah, karena Yesus sebagai pengantara menjadi pendamai. Kalau ada yang berantem misalnya, pasti ada yang mendamaikan toh. Anda pernah lihat tidak orang-orang tinju yang di tengah itu kan wasit. Nah, pernah nggak Anda melihat orang tinju terus wasit itu marah karena kalah si A terus dia tinju yang menang? Dia tidak mau jadi wasit malah dia tinju yang nggak mungkin. Dia pasti menjadi perantara antara si A dengan si B yang sedang tanding tinju gitu. Nah, Tuhan tahu bahwa di dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan bahwa ketika kita bersahabat dengan dunia, maka kita menjadi musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4. Tapi ketika Yesus ada di antara kita yang sudah bermusuhan dengan Allah, karena kita suka dengan hidup dunia ini, maka Yesus melakukan rekonsiliasi antara kita dengan Tuhan. Jadi ini ya. Nah, jangan pernah dilemahkan iman kita ketika orang lain mengatakan bahwa kebangkitan itu membuat orang Kristen ini menjadi orang bodoh. Karena tidak masuk akal ada orang yang bahkan ada mereka yang menyebut diri mereka Kristen. Ini yang aliran lainnya, tapi tetap Kristen, gereja mereka cukup besar, mengatakan bahwa mujizat itu sudah nggak ada. Dan kebangkitan itu tidak ada. Kebangkitan itu hanya metafora, istilahnya gini, hanya kiasan. Jadi ketika kita mati nanti ya mati saja, tidak ada yang namanya kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, itu tidak. Jadi itu mereka yang percaya bahwa setelah mati itu langsung Anda pilihannya masuk surga atau masuk neraka. Sedangkan kalau misalnya GSJA, GPDI, ya aliran Pentakosta itu percaya bahwa kita masih menunggu dulu, belum waktunya penghakiman ini. Kemudian nanti ada masa penghakiman. Penghakiman siapa dulu? Manusia. Penghakiman orang benar dulu. Kemudian penghakiman kedua, itu yang dihakimi orang-orang jahat termasuk iblis. Itu yang terakhir. Nah itu kan doktrin. Tetapi ada yang bilang, nggak ada, itu cuma metafora. Yang benar setelah mati tinggal masuk surga, masuk neraka. Jadi setelah mati itu tinggal pilih neraka atau surga. Nah tidak ada penghakiman berarti. Oh katanya sejak di dunia sudah dihakimi. Nah kalau ada yang mengolok-olok seperti ini, saya katakan bahwa iman itu Anda tinggal percaya atau tidak. Tapi ketika kita benar-benar percaya bahwa Yesus itu hidup, iman kita itu tidak akan goyah kok meskipun ada yang mengolok-olok. Kita harus memperbesar kapasitas kita. Setiap kali bicara tentang kebangkitan, ini yang selalu dihina oleh orang di luar sana. Kita dianggap konyol. Pertama adalah karena menganggap manusia sebagai Tuhan, katanya begitu. Apalagi ketika bicara kebangkitan, mereka mengolok-olok. Memperbesar kapasitas ini artinya gini, kita kalau dihina apapun, perbesar hati Anda untuk memberkati mereka. Ketika mereka menghina, berkati saja mereka. Seperti anak kecil, dia berusaha memperbesar sesuatu. Jadi ada anak SD, dia itu ngantuk. Tapi bukan di gereja dia ngantuknya ya. Yang suka ngantuk di gereja beda lagi, nggak disuruh nyanyi. Dia di sekolah itu ngantuk banget. Gurunya bilang, Dono, nyanyi dulu biar kamu nggak ngantuk. Dia masuk, dia naik ke depan kelas. Nyanyi dulu, cicak-cicak di dinding. Dono, berbesar. Kadal di dinding. Dono, perbesar. Buaya di dinding. Gurunya bilang, bukan binatangnya yang diperbesar, suaranya yang diperbesar. Kita terkadang dibilang perbesar kapasitas hatimu untuk menerima hinaan orang. Kita malah perbesar suara kita ikut lawan orang juga. Oh, daripada agamamu itu begini begitu. Bukan itu ajaran Kristus.
Kristus bilang perbesar kapasitas hati, bukan perbesar mulut kita untuk membela diri kemudian menghina agama lain. Saya beritahu ya, tidak usah bingung menghina agama orang lain. Ketika apa yang kita percaya itu benar, maka yang keluar dari mulut kita pun yang benar. Perbuatan kita pun benar. Kalau mereka maunya menghina kebangkitan, Yesus sebagai Tuhan tidak benar, kebangkitan itu bohong, berdiam diri, kapasitas kita diperbesar. Artinya orang benar itu tahu bahwa ini yang harus kita pikul. Kita harus pikul salib. Hinaan orang ya kita terima. Jadi jangan memperbesar gengsi kita hanya untuk melawan bahwa oh saya ini orang Kristen, saya begini. Nggak usah, nggak perlu. Nanti terbukti kok ketika Tuhan datang. Yang masuk surga siapa? Betul? Termasuk ketika keluarga Anda. Ya beberapa yang saya layani di desa itu mereka ditinggalkan sama keluarganya karena percaya Tuhan. Nah, ada satu orang tua saya bilang gini, Pak, meskipun keluarga meninggalkan Bapak, kan Tuhan tidak meninggalkan Bapak. Lebih menakutkan ketika Tuhan meninggalkan kita loh. Saya mengatakan bahwa ketika Anda punya iman, keluarga meninggalkan Anda, itu masalah kecil. Tapi masalah yang sangat besar ketika Tuhan meninggalkan. Tapi hebatnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Tuhan. Itu hebatnya Tuhan kita. Oke, yang ketiga ketika bicara kebangkitan, ini kebangkitannya apa sih? Kok benarkah ini kebangkitan perlu? Benarkah ini bukan sebuah kebohongan? Saya katakan kebangkitan itu adalah kebenaran. Iman orang Kristen percaya bahwa Yesus itu bangkit. Kebangkitan itu adalah validasi keilahian dan otoritas Yesus. Validasi keilahian artinya bahwa dia memang Allah. Yang bisa bangkit itu siapa? Allah. Karena dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Yang memberi kita hidup siapa? Allah. Tidak ada yang mengatakan bahwa, oh itu bohong. Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia pencipta, dia ada sebelum dunia dijadikan, dia ada sebelum Abraham. Kemudian ada yang mengatakan bahwa, kalau memang dia Allah, kenapa dia tidak melawan ketika dia dibunuh waktu pas mau mati? Bukan begitu cara Tuhan. Kalau waktu itu Yesus melawan, kita tidak akan diselamatkan. Berarti tidak ada darah Yesus yang tercurah. Kebangkitan ini membuktikan keilahian Yesus bahwa dia adalah Allah. Ada yang mengatakan, kita tidak boleh memakai nama Allah. Itu nama dewa. Saya katakan, bahasa Ibrani itu serumpun dengan bahasa Arab. Penyebutan Allah itu sudah ada jauh-jauh hari sebelum agama sebelah itu menyebut nama Allah. Jadi gini, sama seperti kita dengan orang Melayu. Kita dengan orang Melayu ini kan hampir sama ya bahasanya, serumpun. Demikian juga di Arab. Arab ini sama-sama Yahudi, bahasa Ibrani itu serumpun. Makanya kalau kita ngomong berkat, betul ya? Kalau saudara kita bilang barokah, betul? Kalau Ibrani bilang barakah. Nah, barakah sama barokah itu serumpun. Hampir-hampir sama, banyak lagi. Tapi hari ini kita tidak belajar Ibrani. Jadi kalau bicara tentang, oh Allah itu dewa, ngomongnya begitu. Atau ada yang sana juga bilang, oh itu nama Allah kami, jangan disebut. Ingat, Allah kita, Tuhan kita, Theos, Allah. Itu ya satu. Cuma penyebutannya beda-beda, nggak usah bingung. Tetapi Allah yang kita percaya, yang sudah berinkarnasi di dalam Yesus Kristus, itulah yang bangkit. Ini yang kita percaya ya. Kita baca dulu Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ingat dikatakan apa? Akulah Alfa dan Omega. Yang pertama. Berarti sebelum dunia dijadikan sudah ada Yesus. Kemudian Omega yang terakhir. Dia juga ada. Terus dikatakan apa? Yang ada dan yang sudah ada. Jadi dia itu, Yesus itu adalah Tuhan. Ketika Yesus mengatakan ini, makanya ada yang bilang, Yesus tidak pernah ngomong loh dia Tuhan. Siapa bilang? 7 kata akulah di dalam Alkitab, itu pernyataan bahwa dia Allah. Kemudian ayat ini mengatakan, ada yang tahu nggak 7 perkataan Yesus dalam Alkitab yang akulah? Akulah roti hidup. Akulah jalan kebenaran. Akulah terang, akulah, ada 7 itu. Itu baru kalau di apa disebut 7 perkataan Allah akulah.
Tetapi yang lainnya yang mendukung dia menyatakan dia Allah banyak. Jadi kalau bilang, kapan Tuhanmu ngomong Yesus akulah Tuhan? Nah kemudian kalau manusia misalnya di jalan-jalan, saya ini pangkat saya begini, itu cara manusia. Cara manusia itu menunjukkan dia punya kuasa. Kalau Tuhan tidak mengajarkan kita hal begitu. Anda juga tidak usah tanya, Anda sudah tahu bahwa dia Tuhan. Manusia pada masa Yesus, mereka menyaksikan apa yang Yesus lakukan. Ada banyak keajaiban terjadi. Orang disembuhkan, tapi masih tidak diakui. Bahkan ketika dia naik ke surga setelah kebangkitan, orang mengatakan, oh itu gak benar. Disaksikan banyak orang kok. Murid-muridnya menyaksikan itu. Nah ini yang harus kita tahu ya, bahwa validasi keilahian dan otoritas Yesus menunjukkan bahwa dia memang Allah. Jadi kebangkitan dipandang sebagai bukti bahwa Yesus adalah anak Tuhan dan dia juga menggenapi nubuat dan menunjukkan sifat keilahiannya. Nah, itu kan kalau bicara kristologi, kita nggak bahas itu hari ini, bahwa dia sepenuhnya Allah dan dia juga sepenuhnya manusia. Jadi gini, ketika bicara Trinitas, kalau ditanya apa itu Trinitas, satu hakikat, tiga pribadi. Apa? Satu hakikat, tiga pribadi. Tapi bukan berkepribadian ganda, tidak. Tapi satu hakikatnya, siapa? Allah. Tapi pribadinya tiga. Tidak boleh diartikan sebagai berkepribadian ganda. Salah. Jadi kalau ada yang bilang Tuhanmu tiga, itu triteisme namanya. Satu Bapa, Tuhannya lagi. Satu lagi Tuhannya, siapa lagi? Tidak. Itu tidak terpisah. Itu namanya Tritunggal. Oke, nah kemudian meneguhkan otoritas dan kekuasaannya atas kehidupan dan kematian. Jadi hari ini, siapa yang punya otoritas atas hidup kita? Tuhan. Bukan iblis loh ya. Jadi Anda jangan takut. Aduh nanti anakku gimana ya kalau ini. Loh kenapa takut? Hidup kita, hidup anak kita, hidup keluarga kita ada di tangan Tuhan. Jadi bukan di tangan siapa-siapa loh. Jangan pernah takut hari esok. Aduh besok kalau aku tidak kerja terus anak-anakku bagaimana? Hidup kita yang menentukan Tuhan. Selama kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan pelihara. Jehovah Jireh. Tuhan kita itu baik. Terus kalau aku mati gimana karena aku sakit? Aduh Jehovah Rafa, Tuhan menyembuh. Kalaupun mati besok puji Tuhan. Karena orang yang mati di dalam kebenaran, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia sudah pasti masuk surga. Validasi keilahian dan otoritas Yesus. Sekali lagi Paskah mengingatkan kita bahwa kebangkitan itu bukan sebuah kebohongan. Kebangkitan itu adalah sebuah kebenaran. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu kebohongan, Yesusmu itu bukan Tuhan dan segala macam. Saya katakan kalau orang tidak percaya pada kuasa Allah, kebangkitannya, otoritasnya, keilahiannya Yesus, ya sudah, jangan meresponi mereka. Saya akan tutup dengan cerita bahwa ada seorang Kristen, dia itu sakit, kemudian dia ke dokter. Waktu dia ke dokter, dia sudah berdoa dari rumah, Tuhan, saya tidak mau mati, karena saya masih punya anak kecil-kecil, dia bilang gitu. Dan dia mau disembuhkan. Ketika dia ke dokter, dia dikasih obat sama dokter, terus ya ada 2-3 kali dia ke dokter. Ternyata dia sembuh. Waktu dia sembuh, dia kembali ke dokternya. Dia bilang gini sama dokternya. Dokternya tanya, kenapa masih sakit? Oh enggak, saya sudah sembuh. Nah, kok datang lagi, ada masalah apa? Saya cuma mau nanya, enak ya jadi dokter? Kenapa Pak? Ah, Yesus yang menyembuhkan, situ yang dapat duit, katanya gitu. Dokternya bilang, ya sudah Pak, lain kali kalau sakit langsung aja menghadap Yesus. Biar saya nggak dapat bayarannya. Di sini ada yang mau sembuh langsung hadap Yesus, nggak usah ke dokter. Ada. Itu karena kita suka komplain. Kita suka komplain bahwa cara dunia ini kita tidak setuju. Jadi ketika bicara kita mendapatkan mujizat, ya sudah. Kita harus tahu bahwa semua mujizat datang dari Kristus. Kita percaya sesuatu yang dunia tidak percaya. Kita jangan bermusuhan dengan Allah ketika Yakobus 4:4 mengatakan bahwa ketika kita hidup seperti dunia ini, kita bermusuhan dengan Allah. Jadi 3 poin yang kita harus tahu ya dari kebangkitan ini adalah kebangkitan bukan kebohongan, tapi kebangkitan itu menandakan kemenangan kita atas kematian. Kedua, kebangkitan Kristus itu bicara tentang penebusan dan keselamatan. Dan yang ketiga adalah validasi keilahian dan otoritas Yesus. Berarti yang punya otoritas atas hidup kita adalah Yesus.
Dan mulai hari ini setiap kita yang percaya akan kebangkitan Yesus, percaya bahwa apapun yang terjadi besok hari, kita sudah ada bersama-sama dengan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.